Pemirsa Cahaya Pagi, tahu nggak Anda kenapa pare itu pahit? Jangan salah, ternyata itulah letak keistimewaan sayuran yang satu ini. Ya, selain menambah nafsu makan, ternyata rasa pahit itu menjadi inti dari khasiat sayuran yang satu ini. Selengkapnya berikut ini. Pahit? Ya, itulah yang pertama kali akan terlintas jika kita menyebut buah pare. Sehingga tak sedikit orang yang menghindari mengonsumsi pare. Namun begitu, ada juga yang menyukainya karena telah merasakan manfaat sehat dari rasa pahit si buah tropis yang berasal dari India ini. Rasa pahit yang ditimbulkan dari pare ini karena adanya kandungan zat quinin yang cukup tinggi. Menurut para ahli gizi, zat quinin merupakan alkaloid yang bersifat antipiretik atau pereda panas. Selain itu, zat pahit ini juga bisa menjadi anti malaria dan analgesik atau pereda sakit alami. Jadi di balik rasa pahit pare mengandung banyak manfaat sehat bagi kesehatan tubuh. Mengonsumsi buah pare ini sangat baik bagi penderita diabetes. Pare kaya akan kandungan magnesium tinggi yang berfungsi memaksimalkan kerja hormon insulin dan mengatur kadar gula darah. Kandungan ini akan mencegah penumpukan glukosa darah dan memindahkannya ke hati, otot, dan jaringan lemak. Nah, supaya mengonsumsi pare menjadi lebih nikmat dan rasanya tidak pahit, bisa dibuat beragam olahan. Pertama, keripik pare. Cara membuat keripik pare sangat mudah. Bersihkan dulu buah pare dan buang bijinya, lalu potong tipis melingkar. Untuk menghilangkan rasa pahit pare, tipsnya adalah dengan merendam potongan pare ke dalam air panas yang sudah diberi garam dapur, kemudian tiriskan. Lalu siapkan adonannya dari tepung terigu yang sudah dibumbui dan diberi sedikit air. Terakhir, tinggal celupkan potongan pare dan goreng sampai matang. Keripik pare ini rasanya gurih dan tidak pahit lagi, bahkan disukai anak-anak. Selain itu, pare juga bisa dibuat camilan kekinian loh, yaitu dumpling pare yang berisi daging ayam atau sapi. Cara membuatnya, pare yang sudah dibersihkan lalu dibelah menjadi dua bagian atau sesuai selera ya. Setelah itu, untuk isiannya berupa campuran tepung terigu, tepung sagu, dan bumbu halus yang diuleni dengan sedikit air. Lalu tambahkan daging ayam atau sapi cincang sesuai selera dan aduk sampai adonan kalis. Jangan lupa bubuhkan garam dan penyedap rasa. Adonan dumpling ini lalu dicetak di atas potongan buah pare dan tambahkan potongan cabai agar rasa dan tampilannya menarik. Selanjutnya kukus sampai matang. Dumpling pare ini nikmat disajikan bersama saus atau sambal sebagai pelengkapnya. Satu lagi yang tak kalah enak, pare isi daging. Sebelum diolah, daging sapi harus dicincang terlebih dahulu. Haluskan bumbu rempah dan iris tipis cabai merahnya. Kalau sudah, campurkan cabai ke dalam bumbu dan ulek sampai halus semuanya. Setelah itu, Anda bisa mencampur bumbu halus dengan daging cincang yang sudah disiapkan. Potong-potong pare seukuran ruas jari dan buang bagian dalamnya. Rebus dengan air garam atau daun jambu biji untuk mengurangi rasa pahitnya. Masukkan daging cincang yang sudah dibumbui sebagai isian pare. Lalu kukus selama 30 menit. Anda bisa menikmati pare isi daging bersama keluarga. Meski manfaat pare begitu banyak, konsumsi sayur ini tetap harus diatur atau dibatasi. Dalam sebuah penelitian disebutkan, konsumsi pare dalam jangka panjang, baik dalam bentuk jus, lalap, atau dimasak, malah bisa merugikan kesehatan. Jadi konsumsi pare secukupnya saja ya, dan jangan banyak-banyak. Bersikap berlebihan dalam makanan adalah salah satu hal yang tidak dianjurkan oleh agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31.